Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan membahas timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan tamunya, yaitu timnas Curaçao dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini timnas Indonesia mendapatkan 7 poin dari FIFA dan kemungkinan peringkat dari timnas Indonesia juga meningkat naik. Dan permainan dari timnas Indonesia sangat bagus sekali. Semenjak dilatih oleh Coach Sintayong, permainan dari timnas Indonesia berubah drastis. Yang dulu sering melakukan umpan-umpan long ball, ketika diserang atau menyerang, jarak antar pemain sangat jauh sekali. Sekarang berbeda, permainan rapat, melakukan pressing ketat. Itu saya sangat suka kalau ada sebuah tim dalam sepak bola yang melakukan pressing ketat, merepotkan pemain lawan. Yaitu saya sangat menyukai sekali permainan seperti itu, dan timnas Indonesia sekarang memainkan seperti itu. Dan Coach Sintayong kalau menurut saya layak diperpanjang oleh PSSI karena sudah merubah permainan dari timnas Indonesia sedikit demi sedikit. Dan sekarang permainan dari timnas Indonesia sangat bagus sekali. Dan gol dari timnas Indonesia juga bagus-bagus prosesnya. Yang pertama, gol dari Mark Locke itu juga kerjasama antar tim. Terus kedua, Fakhrudin itu menerima lemparan jauh dari Arhan. Terus gol ketiga juga sangat bagus sekali prosesnya, itu gol dari Dimas Derajat. Dan seperti yang dibilang, permainan dari timnas Indonesia berubah drastis. Ini harus dipertahankan dan kalau bisa harus diperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, seperti pas babak pertama gol kedua dari timnas Indonesia, maksudnya dari timnas Curaçao, itu murni kesalahan dari para pemain timnas Indonesia karena telat melakukan transisi negatif, sehingga pemain dari timnas Curaçao berhasil melakukan counter attack yang sangat mematikan, gol dari Juninho Bakunya. Dan pada pertandingan kali ini Coach Sintayong menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi jaga gawang ada Anadio Argawinata, terus di posisi bek tengah secara mengejutkan Coach Sintayong memasukkan Rahmat Irianto, dimainkan dengan Elkan Bagot dan Fakhrudin. Elkan Bagot pada pertandingan kali ini dia berduel dengan striker dari Curaçao, yaitu Rangelo Jangga. Sangat menarik sekali duel ini. Terus di posisi wingback kanan dan kiri, di kiri dulu ada Pratama Arhan. Walaupun di Tokyo Verdy dia jarang sekali bermain, bahkan hampir tidak pernah, tetapi permainan dari dia tidak menurun sama sekali. Inilah kalau pemain bermain di luar negeri pasti permainnya bagus. Latihannya juga berkualitas di sana dibanding di Liga 1. Bukannya meremehkan Liga 1 ya, tetapi sudah terbukti Arhan walaupun pemain cadangan di Tokyo Verdy bahkan tidak pernah dibawa, tetapi Arhan permainannya tidak menurun sama sekali. Terus di kanan ada Yakob mungkin ada kekurangan sedikit ketika bertahan, mungkin kurang ya, memang wajar. Yakob kan bukan bukan wingback posisinya karena dia menggantikan Asnawi yang lagi cedera. Terus di posisi tengah ada Mark Locke dan Kambuaya. Mark Locke permainannya sangat bagus sekali pada permainan kali ini. Dia berhasil mencetak gol dan dia juga melakukan permainan dari dia juga dengan dia membantu build up serangan, dan masih banyak lagi yang bagus dari Mark Locke. Terus di posisi menyerang ada Egy di kanan, di kiri ada Witan, terus di tengah target man-nya ada Dimas Derajat. Untuk Egy permainannya kurang oke, sehingga babak kedua digantikan oleh Sadil Ramdhani. Untuk Witan jarang memegang bola, tetapi ketika dia memegang bola sangat berbahaya sekali, sehingga oleh para pemain Curaçao dia harus dijegal dan pergerakannya sangat membahayakan sekali. Dan target man-nya ada Dimas Derajat. Dimas Derajat itu pertandingan kali ini sangat bagus sekali permainan dari dia. Dia itu tidak mengincar gol, tetapi dia itu mengincar kemenangan, sehingga dia tidak egois mainnya. Jarang sekali ada striker seperti itu yang tidak egois mainnya seperti Dimas Derajat. Dia juga bikin assist untuk gol dari Mark Locke. Terus dia babak kedua bisa mencetak gol yang sangat indah sekali. Kalau menurut saya ini striker yang langka untuk timnas Indonesia, kalau menurut saya striker lokal. Dan babak pertama sudah ada 4 gol tercipta, 2 gol dari timnas Indonesia dan 2 gol dari Curaçao. Pertama, Curaçao berhasil mencetak gol melalui Rangelo Jangga. Proses golnya juga pemain dari Curaçao melakukan tendangan jarak jauh terus membentur tiang.
Akhirnya Rangelo Jangga berhasil menceploskan bola. Dia lolos dari penjagaan Elkan Bagot. Permainan babak pertama kalau menurut saya dari Curaçao mengandalkan bola-bola atas. Dan timnas Indonesia seperti dibilang melakukan pressing ketat. Dan setelah gol itu para pemain timnas Indonesia tidak menyerah dan mental dari para pemain timnas Indonesia harus saya akui sangat bagus sekali. Setelah gol pertama dari Curaçao, timnas Indonesia tidak down, langsung melancarkan serangan tapi tidak terburu-buru, melakukan melakukan kombinasi antar pemain dan serangannya juga sangat efektif sekali, mendapatkan peluang pertama melalui Witan Sulaiman tetapi tidak efektif. Terus setelah itu mendapatkan peluang dari Mark Klok dan berhasil mencetak gol. Ini juga proses golnya sangat bagus sekali. Dia menerima umpan dari Dimas Derajat dan Mark Klok dengan posisi kosong berhasil mencetak gol. Setelah gol itu permainan dari timnas Indonesia sangat meningkat, melakukan beberapa serangan dan akhirnya malah timnas Curaçao berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Juninho Bakuna. Karena ini counter attack yang sangat mematikan, Elkan Bagot tidak berhasil adu sprint dengan para pemain dari Curaçao. Siapa namanya saya nggak hafal. Dia kalah sprint. Terus setelah itu berhasil mencetak gol, mengumpan ke rekannya yaitu Juninho Bakuna. Dan setelah gol itu para pemain timnas Indonesia juga sengit permainannya. Curaçao juga gitu, beberapa kali melancarkan serangan. Mereka seperti saya bilang mengandalkan bola-bola atas, terutama mengumpan ke Rangelo Jangga, tetapi bisa diantisipasi oleh para bek dari timnas Indonesia, khususnya Elkan Bagot dan Fakhrudin berhasil menjaga pemain ini. Dan memasuki babak kedua, timnas Indonesia Coach Sintayong memasukkan Marcelino Ferdinand serta Sadil Ramdhani untuk menggantikan Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri, dan itu memang layak diganti karena babak pertama kurang oke permainannya, khususnya Egy terlihat agak grogi, kurang fokus mainnya sehingga babak kedua digantikan oleh Sadil. Dan babak kedua jalannya permainan dari Curaçao agak sedikit menurun, sedangkan timnas Indonesia makin meningkat. Beberapa kali juga mendapatkan peluang dan akhirnya timnas Indonesia berhasil unggul lagi berkat gol dari Dimas Derajat. Ini juga bagus sekali prosesnya. Gol dari timnas Indonesia melalui Dimas Derajat juga bagus sekali. Setelah gol itu para pemain dari Curaçao terlihat sangat frustasi. Mereka sering melakukan serangan tetapi serangannya tidak efektif, khususnya babak kedua. Berbeda dengan babak pertama, serangan dari Curaçao sangat membahayakan sekali. Dan babak kedua, Coach Sintayong sepertinya sudah tahu kekurangan dari timnas Indonesia, yaitu kalau terkena counter attack, timnas Indonesia sering kelabakan, dan babak kedua sudah meningkat permainan dari timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini, seperti dibilang, timnas Indonesia berhak mendapatkan 7 poin di FIFA dan kemungkinan peringkat FIFA juga nambah. Dan mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya, di pertandingan kedua melawan Curaçao lagi, timnas Indonesia bisa menang, imbang juga nggak apa-apa. Tetapi mudah-mudahan permainan dari timnas Indonesia nggak menurun, bahkan semakin membaik. Dan kedepannya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa membaik dan Coach Sintayong harus diperpanjang kalau memang ingin timnas maju. Kalau tidak ingin timnas maju ya nggak usah diperpanjang, langsung kontrak ya pelatih lokal aja lah. Dan oke, saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.